warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan bisa bertemu pada acara kegiatan kita yaitu in-house training yang kita laksanakan pada hari ini, yang nanti kita akan mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Kemudian susunan acara kita pada hari ini adalah satu, pembukaan yang sementara berjalan, yang kedua adalah doa yang akan dibawakan oleh Pak Joko, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang selanjutnya akan diikuti dengan diskusi dan curah pendapat selama waktu yang disediakan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung dengan acara kita yang kedua, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Marjoko Sujoko. Monggo Pak, silahkan Pak Marjoko Sujoko. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kegiatan ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marjoko yang sudah memimpin kita dalam doa. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Mintarsih, yang akan memandu kegiatan kita dari mulai awal sampai dengan nanti akhir, dan penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Salami Eka Wahyuningsih. Untuk itu kepada Ibu Mintarsih selaku moderator dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat seluruh kepala sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kelaka, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan tugas kaitannya dengan tupoksi panjenengan selaku pimpinan lembaga, yaitu kita akan belajar bersama-sama, diskusi bersama-sama dalam rangka penyusunan analisis lingkungan sekolah. Ya, yang di dalamnya nanti terdapat bagaimana panjenengan menyusun analisis lingkungan sekolah itu, bagaimana panjenengan menggali profil sekolah dan sebagainya. Ini nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Salami. Monggo Bu Salami. Terima kasih Ibu. Saya share screen yang telah memberikan waktunya untuk kita akan berdiskusi dalam penyusunan analisis lingkungan sekolah. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, analisis sekolah ini sangat penting bagi kita. Ini adalah langkah awal ketika kita akan menyusun yang namanya kurikulum operasional sekolah. Tentunya kita harus menganalisis dulu bagaimana sih lingkungan sekolah itu. Adapun analisis lingkungan sekolah ini meliputi analisis lingkungan belajar, analisis kebutuhan belajar itu sendiri, dan meliputi visi, misi, tujuan. Ketika kita sudah bisa menganalisis lingkungan sekolah ini, maka kita akan mempunyai jalan kemudahan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, pada analisis lingkungan sekolah ini yaitu tahapan yang pertama, yaitu tentang sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, di mana ini meliputi mata pencaharian. Boleh saya share screen dulu ya Bu? Yeah. Monggo dilanjut Bu Salami. Oke. Nah, saya ulang lagi ya. Ini
tahapan yang pertama ada menganalisis lingkungan belajar, di mana kita akan menganalisis lingkungan belajar tempat anak belajar. Nah ini ya. Untuk sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi yang meliputi mata pencaharian masyarakat sekitar dan profil pendidikan, profil satuan pendidikan itu sendiri. Bagaimana deskripsinya nanti, bagaimana sumber daya alamnya, sosial budayanya, ekonominya, mata pencariannya, profil satuan pendidikannya itu. Oke, kita bahas dulu per item ini gimana, teman-teman semuanya? Iya, sangat setuju. Bisa, supaya diberi contoh, Bu, supaya nanti kita bisa melakukan. Nah, untuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sumber daya alam apa? Potensi yang bisa digali dari hasil bumi atau sumber daya alam di tempat sekolah itu. Iya, di lingkungan saya perdagangan mungkin, Bu. Ya, hampir sama Bu Mintarsi, di tempat saya itu dekat dengan komplek pasar, sehingga anak-anak itu sehari-harinya juga berada di lingkungan pasar itu, Bu. Iya. Gitu ya. Iya. Sama Bu itu. Sama. Mungkin ada lagi. Di Nganjuk itu ya lingkungan pasar Brambang Bu, malah Brambang itu sana. Begitu. Malah spesifik ya Pak Joko ya. Berarti Brambang, Brambang. Sudah ketemu titik terang yang inilah. Nah, ketemu titik terang yang ya berarti sumber daya alam yaitu melihat dari masyarakat sekitar itu ternyata pedagang. Nah, ada yang berambang, ada yang pedagang itu? Kelontong, pakaian, ada banyak Bu bisa dimasukkan, Bapak Ibu bisa dimasukkan dalam sumber daya alam ini. Nah, kemudian letak dari satuan pendidikan itu sendiri, apa di perkotaan atau ada di komplek gitu, gimana Bunda? Kalau di tempat saya itu pas kebetulan di perkotaan. Iya. Oke, perkotaan. Nah, kemudian tentang sosial. Nah, bagaimana masyarakat di sekitar itu? Sosialnya bagaimana? Apa heterogen, apa homogen, atau apa bermacam-macam? Kalau di daerah saya itu dari berbagai wilayah, Bu. Jadi ada Bali, kemudian ada Madura, ada Betawi. Oke, berarti masyarakatnya itu heterogen. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan analisis lingkungan ini. Nah, kemudian tentang ekonomi. Nah, mata pencaharian dagang Bu, orang tuanya. Kebanyakan dari peserta didik yang ada di saya itu pedagang di pasar, ada yang memang grosiran, ada yang memang pedagang-pedagang kelontong kecil begitu. Tapi memang relatif karena masyarakatnya itu memang masyarakat berdagang, jadi nggak ada yang lain Bu. Pegawainya juga cuma sedikit. Oke. Berarti mayoritas ya Bu ya. Memang di sana kehidupannya di pasar nggih, lingkungan pasar ya. Di lingkungan pasar Bu. Oh, lingkungan pasar nggih. Hidup anak-anak itu sehari-harinya ya di lingkungan pasar itu. Oke, nah berarti sudah ketemu. Jadi mata pencaharian sehari-hari itu adalah meraup untuk mata pencaharian itu ada di pasar nggih. Dalam kehidupan sehari-harinya itu ini hasil yang dihasilkan untuk kehidupan sehari-hari itu dari kehidupan di pasar. Nah, untuk budaya di rumah pun mereka membuka kios lagi. Di pagi pergi ke pasar, di rumahnya masih buka kios itu Bu. Berarti budaya lokal setempat kebanyakan berdagang ya Bu ya? Iya, karena mereka dari satu suku yang memang sukunya itu suku yang memang suka berdagang. Nah, berarti ini bisa diangkat di situ. Berarti budaya lokal setempat adalah berdagang. Nah, urut ke sana sudah. Nah, sekarang profil satuan pendidikannya sendiri itu bagaimana? Ya, kalau di tempat saya bagaimana itu peserta didiknya itu homogen ya. Iya. Mereka bukan sebagian besar lagi, memang mereka dari satu kepercayaan tertentu yaitu Muslim, sehingga gurunya pun dari gurunya, yayasannya, kemudian kepala sekolahnya itu mereka
berbasis agama yaitu Muslim. Oke. Untuk Sama. profil satu pendidikan Sama di sendiri, lembaga saya juga gitu sama. Jadi Dari mayoritas Pak Marjoko Muslim. bagaimana? Di lembaga saya Bu, pertanian Brambang ya, setiap pagi itu orang tua ibu-ibu itu pitil Brambang. Oh, Pitil itu. Brambang. Iya, semua itu. Artinya di sekolahnya itu berbasis agama atau tidak, Pak? Basisnya agama juga, tapi untuk Masih ekonominya itu campuran ya? Iya, campuran. Oke. Kalau di lingkungan sekolah saya memang pasar, Bu. Oke. Gini Bunda, berarti untuk profil satuan pendidikan lebih mengerucut gini Bunda. Bagaimana pendidiknya itu, apakah dia sudah S1 PAUD, apakah masih SMA, gimana gitu. Ya, kalau di saya rata-rata sudah ya. ruangannya itu ada berapa? Terus kamar mandinya masih campur, kan ini ada yang masih campur Iya. antara guru Menurut dengan saya, Bu, Ibu, kalau di daerah saya ya, di sekolah saya itu gurunya itu semuanya ada 10. Satu yang belum S1. Nah, ini juga nanti cantumkan aja di sini, diberi Iya. profil. Oh, berarti nanti kami harus membuat yang seperti ini juga ya, Bu, sedetail itu ya, Bu ya. Karena di profil satuan pendidikan ini, nah nanti akan ketahuan Bunda, ini analisis lingkungan belajar. Oh, bu gurunya pantasan, sekolah ini profilnya bagus, memang bu gurunya itu juga S1 PAUD semuanya. Nah, ini juga menjadi analisis lingkungan belajar itu sendiri. Oh Jadi iya, Bu, kalau di pendidikannya tempat itu saya 8 gurunya itu sudah S1 PAUD semua. Kebetulan lulusan UT PG PAUD. Jadi nyambung lah. Jadi pembelajarannya memang ke arah-arah sana sih. Kepala sekolahnya juga sudah S1 PAUD juga. Nah, apalagi nanti ketika kita akan menyusun kurikulum operasional sekolah itu, nah dibutuhkan tenaga pendidik yang betul-betul mengerti bagaimana sih karakteristik anak usia dini itu. Jadi nyambung nanti Bunda. Iya. Gitu. Oke. Iya. Oke. Kalau Menurut saya, Bu, begitu, Ibu, gimana Bunda? ini saya ginikan ya, profil lingkungan sekolah saya beri, saya catat pendidik berjumlah titik-titik, jadi nanti biar teman-teman Ibu Kepala Sekolah menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk bantuannya. Iya, iya. Ini mempermudah kami ketika nanti kami melakukan analisis di sekolah. Berarti sudah punya gambaran ya, berarti itu. Nah, Ya. sekarang lanjut ke Pendanaan. yang kedua, yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini didapat dari mana lembaga tersebut? Alhamdulillah, Kalau Ibu. pendanaan ini apa saja Bu jenisnya ya? Bunda Mintar sih gimana Bunda Mintar sih? Ya, alhamdulillah ya. Yang jelas lembaga kami mulai tahun 2016 sudah mendapatkan BOPDAK. Oh gitu. Iya. Oke. Mungkin dari Bapak Marjoko sendiri? Iya, untuk di lingkungan lembaga saya jelas Ibu itu sudah dapat dana BOP nggih. Itu sudah pasti, sudah lama, sudah 3 tahun berapa itu, yang kemudian banyak didukung oleh karena lingkungan di situ, lingkungan petani Brambang itu partisipasi masyarakat itu sangat antusias sekali, di samping ada dari tokoh masyarakat dan pengusaha Ibu. Nah, bisa itu Pak Joko, bisa dijadikan donatur itu untuk lembaga pendidikan. Nah, yang akan mendukung proses pendidikan di lembaga setempat. Jadi ada namanya donatur untuk pengusaha. Pengusaha itu untuk kelangsungan hidup daripada pendidikan di daerah itu. Oh, tanya Bu. Tanya Bu. Iya, berarti donatur boleh ya dimasukkan di sini ya? Boleh. Boleh, ya. Boleh. Kalau misalnya Bunda Mintar sih, mohon maaf ya. Iya. Donatur itu sifatnya tidak mengikat loh ya. Iya, tidak. Memang alhamdulillah dapat donatur, tapi tidak hanya dari beberapa orang yang kebetulan punya usaha yang sukses. Oke. Ya, Bu Sari mungkin ya, ada mungkin hampir sama dengan Bu Min ya, di sekolah saya juga karena kebanyakan itu pedagang, mereka secara sukarela itu kadang-kadang memberikan kelebihannya kepada sekolah untuk mendukung program-program yang ada. Itu berarti tidak salah Bu ya kalau begitu ya. Betul. Malah bagus itu. Diperbolehkan ya. Memang ada, BOP ada.
Cuman ya itu tadi, kalau ada tambahan seperti itu kan artinya tidak dipersalahkan. Ini bukan pungutan loh, Bu. Tetapi sukarela dari ya. Memang sukarela. Nah, inilah bentuk kepedulian masyarakat yang sudah sukses. Dia itu peduli banget dengan pendidikan yang ada di daerah setempat. Ini sangat bagus sekali, Bu. Ya. Oke. Berarti itu tolong dicatat dari BOP. Selain dari BOP mungkin ada mungkin dari daerah berupa honor daerah dari pemerintah daerah tingkat 2 mungkin itu pasti Bu, itu sudah semua guru insya Allah dapat itu. Ada yang tunjangan fungsional, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan THR dan lain sebagainya, itu dapat. Di samping itu Ibu, tanah sawah dari desa ada Bu, tanah gitu. desa dari sawah gurunya ini. Disumbangkan untuk pendidikan tuh. Oke. Itu juga sangat ya untuk daerah, untuk gurunya guys. Oke. Jadi untuk sumber pendanaan sekarang lanjut ke sistem dan kebijakan daerah. Bagaimana sistem dan kebijakan daerah itu ikut mewarnai dalam analisis lingkungan sekolah ini. Ini juga merupakan analisis lingkungan belajar ini. Bagaimana sistem dan kebijakan daerah di tempat ibu-ibu dan bapak. Izin Bu Salami, saya menyampaikan. Ya, ini beberapa waktu yang lalu di dinas itu mengundang kami untuk ada semacam kayak kurikulum lokal yang baru mau dimulai dikenalkan kepada kami. Nah, apakah ini nanti bisa dijadikan semacam acuan ketika nanti kami menyusun kurikulum. Karena ini baru awal. Jadi kami juga belum tahu apakah nanti itu kurikulum lokal yang baru digagas ini bisa kami jadikan untuk salah satu acuan kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas. Oke. Berarti gini Bu Sari, kalau di situ ada perdanya nggih. Berarti pemerintah daerah itu mengeluarkan surat keputusannya mengenai muatan lokalnya kalau tidak salah ya. Nah, itu baru boleh dimasukkan nanti dalam kurikulum. Tapi kalau tidak ada perdanya, percuma, tidak boleh dimasukkan di situ. Oh, berarti harus diperdakan dulu ya Bu ya? Oke, seperti itu Bunda Mintarsi. Oh iya. Harus diperdakan. Berarti ini karena masih langkah awal, artinya hanya untuk memberi gambaran ke kita saja dulu ya Bu ya, belum bisa kami jadikan sebagai dasar nanti untuk penyusunan kurikulum. Iya, kurikulum. Nah, ketika pemerintah daerah sudah memunculkan surat keputusannya, nah monggo ini diangkat dalam muatan lokal di kurikulum operasional sekolah. Selama belum ada perda tidak bisa Bunda. Ya. Maaf sekali, tidak ada legalitas. Ya, satu lagi yang saya ingin tanyakan, ini kan banyak guru Honda nih. Apakah regulasi tentang tentang Honda yang diterbitkan oleh Pemda itu bisa kita jadikan menjadi salah satu bagian yang ada di sistem dan kebijakan daerah ini, Bu? Karena kalau nanti ini ditanyakan dan kami harus mengembangkan apa saja hal-hal selain dengan kurikulum dan itu yang mengatur kami gitu. Bisa nggak Bu ya? Selama itu bisa. Ya. Gimana Bunda Mintarsi? Saya kira bisa. Karena apa? Ini kan pemerintah termasuk memberikan bantuan untuk tenaga pendidiknya ya, tenaga pendidik dan kependidikan berupa yaitu tadi honor daerah. Untuk peningkatan itu. Iya, asal ada perdanya. Saya kira kalau masalah Honda itu pasti ada perdanya, Bu. Iya. Coba nanti saya telusuri di Dinas Pendidikan dulu untuk bisa kami jadikan nanti bagian dari informasi harus ada hitam di atas putih, Bunda. Oke, jelas. Untuk di wilayah saya, Ibu, sementara yang dari kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah itu yaitu tentang ada perdanya tentang honor, yang sudah saya sampaikan tadi, ada honor
apa itu fungsional, kinerja, untuk jalan ini saya ini kan Bapak Joko ya, nanya ya. sementara itu ya. Oke, sudah jelas Iya, ya untuk berarti sistem di dan sini kebijakan perda daerah. tentang pengelolaan nggih, Oke, penyelenggaraan pendidikan nggih. Nah, tolong dicatat ini nanti Iya. soalnya bukan bagi teman-teman semuanya nanti, tetapi ini hanya ini bersifat umum loh ya, nanti Ya, ketika harus yang disesuaikan spesifik dengan nanti, Bapak ya. sendiri loh ya. Ya. Oke. Nggih, siap. Nah, sekarang lanjut ke tahap berikutnya itu kemitraan. Ya. Nah, kemitraan ini juga, nah, tidak mungkin lembaga pendidikan itu berdiri sendiri, tidak ada mitra, tidak ada Maaf apa Bu ya? Salami, sebelum lanjut, ini kan di sekolah saya ada berbagai macam aturan yang dikeluarkan oleh yayasan. Ya. Apakah itu juga Oh, iya. menjadi salah satu Oh iya. apa Iya. ya, sistem dan kebijakan Kebijakan. Oke. ya, Ya. Terima bisa kasih Bu mengatur Sari. kami. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Sari. Nah, berarti ketika ini ada beberapa keputusan dari yayasan itu masukkan aja di sini. Iya. Masuk dalam sistem dan kebijakan daerah karena lembaga kita itu sebagian besar milik desa ya? PAUD itu Yayasan. memang Milik dikelola. yayasan. Ya. Seperti itu. Keputusan Bisa, yayasan selaku penyelenggara ya. Ya, Iya, selaku iya. penyelenggara ya. Betul Ya. komentar saya seperti itu. Oke. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ya ini ke kemitraan, nggih. Ya. Monggo. Ya, Nah, kita lanjut. ini jadi satuan pendidikan itu menjalin kemitraan dengan siapa saja? Monggo. Ya, kalau yang selama ini dilakukan di lembaga saya itu dengan puskesmas terkait dengan penimbangan, pemberian vitamin, Nah, kemudian PMT. nah, Tetapi bisa. kalau untuk yang lain kami belum Sama, pernah Bu. mencoba, Bu. Sama Bu, di sini juga seperti itu. Mitranya kepada puskesmas. Nah, Iya. dengan Iya, kalau dengan- di lembaga saya Bu, Iya. iya, di lembaga saya selama ini memang bekerja sama dengan Polsek. Ya, jadi setiap 3 bulan sekali anak-anak lembaga itu mendatangkan polisi pengenalan polisi lalu lintas. Nah, bisa tuh. Iya. Nah, Bapak Ibu, betul sekali nih Bu Mintarse. Jadi memperkenalkan itu bisa dengan program polisi sahabat anak. Bisa loh seperti itu. Iya. Polisi sahabat. Jadi anak itu tidak ditakut-takuti dengan polisi. Malah harus bersahabat dengan polisi gitu ya. Jadi ketika sudah tahu profil polisi, anak menjadi takut. Karena apa? Karena ketakutan yang sudah ditanamkan oleh mungkin dari orang tua. Awas kalau nakal tak adukan ke Pak Polisi. Nah, seperti itu. Nah, program dari Bu Mintarse ini bagus sekali. Jadi mendatangkan Bapak Polisi di situ, Bapak Polisi bisa memberikan beberapa arahan, nggih, seperti itu. Bisa Bu. Izin Bu Salami, Polsek. saya masih agak sedikit bingung apakah hanya itu saja ya yang karena kemitraan ini setahu saya banyak. Terus saya mau bagaimana ini Bu Salami? Karena yang setahu saya cuma dengan dinas kesehatan gitu. Apakah mungkin dari Bu Salami bisa memberikan gambaran siapa saja yang bisa kami ajak untuk bermitra gitu? Oke, berarti gini Bu Sari. Ini Bu Sari tentang kemitraan, nggih. Berarti lembaga atau satuan pendidikan itu MOU dengan siapa saja, misalkan dengan pemerintah desa. Ada pemerintah desa apa enggak? Ada. Nah, misalnya di ketika kita metode proyeknya itu mengenai pengenalan pekerjaan ya, ajak anak-anak ke sana. Berarti anak-anak ini mengenal pekerjaan. Oh, di kantor desa itu mereka itu bekerjanya seperti ini. Bisa Bunda. Jadikan itu mitra untuk satuan pendidikan. Banyak sebetulnya yang jadi mitra untuk satuan pendidikan ini. Tidak hanya puskesmas aja. Ya, berarti ini satuan pendidikannya kurang membuka diri. Iya, betul. Terima kasih Bu. Ini menunjang proses pendidikan itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke. Mulai agak jelas. Ya, mulai terontong-terontong orang Iya, Jawa iya, bilang. iya. Nah, makanya Jadi kami harus bekerja sama dengan siapa? Makanya kenapa kita ini sekarang ini belajar untuk menganalisis lingkungan sekolah. Nah, jadi nanti kurikulum sekolah itu tidak
apa Melebar tiba-tiba kemana? seperti ini tanpa tahu lahirnya ini dari mana. Nah, kalau ini merupakan embrio ketika kita akan melakukan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Oh, dari sini. Nah, Kalau pemerintah desa itu otomatis itu. Pemerintah desa otomatis karena yayasannya itu, ketua yayasannya itu Ibu Lurah. nah, apalagi Jadi otomatis kita kemitraan dengan desa. Nah, itu. Oke, sudah jelas ya. Berarti Jelas. kemitraan tolong Baik, itu ya. dicatat apa saja yang bermitra dengan satuan pendidikan. Tapi yang apa? Yang mendukung dari program pendidikan itu, kalau tidak mendukung tidak usah, Bunda. Misalnya ada apa pengusaha penjual panci di situ hanya memanfaatkan tempat untuk menjual panci, untuk menjual apa itu. Bu, Jangan. kalau ini saya kan sering membeli mapel itu. Ya, Dan dia menawarkan kerjasama dengan saya. Ibu beli produk mapel saya, nanti saya akan memberi bantuan. Apakah itu termasuk kemitraan, Bu? mata pelajaran LKA itu. Ya, itu kan yang Nah. sering kita lakukan. Nah, Jadi, apakah Nah. itu yang disebut dengan Ini. kemitraan gitu? nah, ini akan memunculkan apa ya? Sesuatu yang itu nantinya tumbuh apa namanya ya? Jiwa untuk Wirausaha. bisnis. Berbisnis, iya. Tapi itu kan nggak ada kaitannya ya. Tidak boleh. Apalagi LKA anak. Jangan ya. Oke. Nah, ini sudah jelas ya. Nanti apa saja yang kita ini mulai terbuka sudah. Nah, mulai terbuka dari teman-teman ya untuk analisis sekolah ini ya. Iya. Ya, yang kami Jelas. adalah yang Ya. tidak. Sekarang kita ke analisis kebutuhan sekolah. Kalau tadi kita itu membicarakan masalah analisis lingkungan belajar yang ada empat tahapan itu, sekarang analisis kebutuhan sekolah. Nah, kebutuhan sekolah itu untuk siapa saja? Yaitu peserta didik. Apa kebutuhan dari peserta didik itu? Apa? Monggo kalau di PAUD itu. Ya, kalau di tempat saya itu paling tidak lingkungannya harus aman, Nah, kemudian ya, Menyenangkan. tentunya menyenangkan gitu. saya kira kalau Itu pasti lari masalah semua, Bu. kebutuhan peserta didik semuanya sama ya. Iya. Ya, Lingkungan yang Hampir sama nyaman, Ibu, hampir Iya. sama. aman, dan Aman, menyenangkan. nyaman, menyenangkan. menyenangkan. Oke, Itu pasti. jadi Karena kalau dengan istilah tidak menyenangkan dan tidak aman, pasti orang tua juga tidak akan surgaku. mau ke situ. Nah, jadi kan taman itu adalah surgaku. Jadi bukan sekolah loh Bunda ya. Ya. Aman. Oke, langsung ke tahapan kedua. Apa yang dibutuhkan oleh guru dan tenaga kependidikan? Monggo, ini, ayo kita sekarang mengasah untuk berpikir apa ya kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ini untuk analisis kebutuhan sekolah. Yang jelas Banyak sekali kurikulum, Ibu, Bu. karena prasana masuk. Gimana Bu Mintar saya dulu monggo. Iya, kan saya, Bu. Yang jelas kurikulum. Oke. Iya. Kami selama ini dalam menyusun kurikulum kadang juga masih bingung, Bu. Oh ya, Iya. kenapa? Padahal itu sudah bertahun-tahun loh ya digunakan Iya, kurikulum. karena ini ya, Bu. Ya, selama ini ketika menyusun kurikulum memang hanya saya melibatkan guru tertentu saja, tidak melibatkan semuanya. Iya. Kalau di Ya, Ibu gimana? Di tempat Bu Sari gimana? Di tempat saya itu memang lebih apa ya istilahnya, saya hanya menggunakan apa yang saya dapat dari luar. Artinya saya ini hanya menggunakan hasil pemikiran dari penerbit. Jadi apa yang dikatakan penerbit itu yang ternyata salah saya. Harusnya memang kami duduk bersama, kemudian mengkaji ini semua, baru setelah itu menjadi panduan kami untuk pembelajaran. Jadi selama ini Bu Salami, mohon maaf, saya dan teman-teman di lembaga itu terlalu nyaman menikmati hasil pemikiran orang lain, jadi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan anak didik kami. Gitu. Oke. Nantinya nggih. Nah, dengan analisis lingkungan sekolah ini terbuka sudah. Sedikit aja jendela pemikiran kita ini. Oh, langkahnya seperti ini. Nggih. Sudah terbuka? Terbuka? Udah? Ya, Iya. mulai jelas.
Oke, jadi kebutuhan dari guru dan tenaga pendidikan itu apa? Kurikulumnya itu harus bagaimana sih kurikulum yang harus disusun itu? Apakah hasil pemikiran orang? Yang penting ada ketika ada bapak pengawas, ibu pengawas ke sini, yang penting dokumen KTSP ada. Wah, jadi malu saya. Nah, Ternyata selama ini hanya pemenuhan monggo, dokumen monggo saja. kita kembali ke jalan yang benar. Oke? Insaf. Seperti Siap. itu. Oke, berarti jelas ya untuk guru dan tenaga pendidikan. Sekarang masalah sarana prasarana tenaga pendidik dan peserta didik. Sarana yang bagaimana, prasarana yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tendik dan peserta didik. Monggo sarananya Jen, ini Bu Salami. Bu Sari Kalau di gimana? tempat saya ini kan memang sekolahnya sekolah orang-orang yang istilahnya mampu ya. Jadi Ya. untuk sarana gedung memang ada sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian untuk peralatan main itu yang justru ternyata tidak menjadi fokus perhatian kami. Jadi karena ada LK itu tadi yang kami peroleh dari penerbit, maka yang seharusnya menjadi kebutuhan Tanggung jawab. anak-anak itu justru tidak kami Nah, optimalkan gitu loh. padahal Padahal itu yang seharusnya menjadi jawaban utama untuk optimalisasi perkembangan. Jadi yang selama ini yang ada itu adalah LK dan bermain itu seperti, mohon maaf masih seperti hadiah. Setelah mereka selesai menyelesaikan lembar kerja, nah pada saat istirahat itu kita beri kesempatan untuk bermain. Mungkin kita konsep ingat ini dulu. yang saya harus kembali Ya. tanamkan kepada guru-guru bahwa yang selama ini kita lakukan itu memang anaknya pinter-pinter Bu, baca, tulis, berhitung itu lancar. Tetapi ya itu tadi ternyata saya tidak sepenuhnya menjawab apa yang dibutuhkan anak. Kita hadapi Bunda, Bapak, itu adalah anak-anak usia dini yang ini usia emas Bunda. Mereka tuh butuhnya bukan butuh untuk belajar dan belajar dan belajar. Butuh mereka itu bermain. Bermain sambil belajar. Jadi kalau istilahnya itu jangan belajar dulu. Bermainnya itu bermain sambil belajar. Baru belajar seraya bermain. Berarti yang dimasukkan di sini ruang bermain ya Bu ya? Ya, karena prasarana bermain yang diprioritaskan. Ya, Bermain. artinya APE-nya Bu ya, alat-alat mainnya itu bisa dari bahan apa yang ada di sekitar kita. Nah, jadi tidak ada alasan, ya. tidak bisa Bapak pengawas, tidak ada Bapak di sini Pak mau beli APE itu mahal, mau APE indoor atau mahal, tidak ada. Kenapa? Tolong pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai bahan dan sumber belajar. Ini yang dituntut. Artinya tidak disalahkan Bu ya nanti ketika Bapak Ibu pengawas datang, ini kenapa barang-barang bekas ada di sini ini? Oh, tidak. Ini manfaatnya apa gitu? Malah bagus. Berarti gurunya itu bisa memanfaatkan barang-barang yang bisa didaur ulang. Termasuk kreatif Bu gurunya ya. Nah, betul yang Bunda minta katakan. Nah, Ibu kreatif itu, kalau kreatif itu kan banyak multi tafsir gitu. Artinya kreatif itu bisa menciptakan berbagai hal atau berbagai mainan. Cuma alatnya seadanya. Rata-rata limbah ya. Limbah apa itu botol plastik dan lain sebagainya itu kan bisa gitu. Dan itu termasuk bagian dari kreatif guru gitu. Jadi di TK itu, di lembaga TK itu ada kalimat pakem ya. Pakem Bu ya. Pendidikan aman, pendidikan aman, kreatif, pakem dan edukatif dan itu buat pakem ya. Menyenangkan ya betul. Tapi di situ saya menambahi Bu biasanya. Guru harus kreatif. Kere itu artinya kalau kita barangkali ke tempat orang punya hajatan mantu Bu, itu ada
ada botol kosong, ada es krim, ada sunduknya, itu kan bisa pemungut diambil. gitu. Itu namanya kere tapi aktif. Kere aktif, Bu. Tapi enggak apa-apa, nggih. Ya. Bisa, Itu Bu. bisa. Ya. Selama itu untuk kegiatan pembelajaran. Iya, betul. Ya. Ya. Dan yang jelas di lembaga itu kebanyakan untuk alat bermain atau sarana prasarana di luar, alat bermain itu tidak berkembang, Bu. Artinya kalau ada 3 ya selama itu 3 aja, tidak tambah-tambah gitu loh. Jadi yang saya maksud itu menjadi pemikiran untuk sarana prasarannya untuk ditingkatkan. Jadi tidak hanya 3 selamanya kok telu kuwi ya main. Enggak, nanti Terima kasih. Enggak, sama-sama Pak Joko. Oke, untuk kebutuhan sekolah tadi sudah, kemudian kebutuhan lingkungan belajar sudah. Sekarang kita lanjut ke visi, misi, dan tujuan, Bunda. Bapak, Bunda, visi, misi, tujuan ini sangat berpengaruh besar pengaruhnya. Apa visi itu? Misi itu apa? Tujuan apa? Selama ini satuan pendidikan itu mempunyai misi, tapi mereka belum mengerti maksud dari visi itu sendiri. Ya? Visi, cita-cita. Bagus. Harapan ke depan kah, Bu? Ya. Terus apalagi? Mungkin ada lagi? Ya, Cita-cita, harapan. sesuatu yang nyata dan bisa dilaksanakan mungkin itu ya. Tetapi bisa. dalam pelaksanaannya itu hanya sebatas kata-kata yang kami tempel di dinding tanpa kami tahu. Akhirnya tidak tahu. Kata-kata indah. Ini sangat penting. Kata-kata indah. Nah, visi ini merupakan cita-cita, harapan dari pernyataan dari satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu punya cita-cita, punya harapan, dan itu menjadi suatu pernyataan gitu. Oh, mungkin Ibu Salami, Ibu ini saya usul saja supaya ini tidak membuat kita lupa. Di deskripsi itu kalau bisa mungkin dituliskan apa sih itu visi, kemudian apa yang harus tercantum di situ ya. Artinya harapan, cita-cita. Terus itu supaya sebagai pengendali kami. Kalau nanti apa istilahnya dalam penulisannya itu sudah menjadi hal yang sudah jadi begini, nanti kami di lapangan mengulang lagi kata-kata yang sudah kami ini. Ya, di atasnya mungkin bisa mengingatkan kita, Bu, apa isinya gitu. Nah, visi itu enggak usah terlalu panjang-panjang, Bunda. Visi misalnya, visi itu adalah cita-cita dari sekolah, misalnya beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan mandiri. Sudah itu aja. Beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria, mandiri. 6. Hafal kan? Ketika ditanya, tapi itu nanti kalau sama dengan lembaga yang lain bagaimana, Bu? Tapi misinya kan tidak sama nantinya. Oh, begitu. Nah, visi belum sama, tapi misinya, karena apa? Visi ini akan bisa terwujud manakala jenengan itu merumuskan misinya. Jadi misi ini adalah sesuatu ingin mewujudkan visi. Begitu, ya. Artinya implementasinya begitu ya, Bu. Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti muncul tujuan. Apa tujuan itu? Ketika jenengan merumuskan misi itu ada 4 contohnya atau 5, maka tujuannya juga 4 atau 5. Enggak boleh misinya 4, tujuannya ada 8. Enggak boleh tuh, enggak nyambung. Karena di misi itu, contoh sekarang jenengan divisi menyematkan beriman, sudah menerangkan beriman. Otomatis di misi yaitu apa yang dilakukan di misi itu untuk mengembangkan mewujudkan cita-cita yang ada di visi. Misalnya beriman, mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini untuk mewujudkan visi dari beriman. Nah, kemudian tujuannya apa? Untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu terlaksananya ibadah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi copy paste aja, itu dipaste aja misi itu di tujuan. Cuma kita mengganti yaitu kata-kata yang di depan. Kalau itu mengembangkan berarti di tujuannya terlaksananya. Berarti sudah terlaksana. Nah, itu nyambung. Gimana? Ada gambaran, Bunda? Ya, sudah semakin jelas, Bu. Iya. Iya.
Berarti Ya, anu itu artinya ya. sudah melihat contoh ini, paling tidak nanti Punya ketika gambaran. kami ya Iya. untuk Ya, menyusun Bu, misi itu Bu. tidak Ini lagi kami ya, hanya ini sekedar menuliskan kata-kata, tetapi ada maknanya begitu Ibu. iya. Seperti yang saya ketahui selama ini, Bu, Bapak, saya setiap berkunjung di lembaga itu kalau ada visi misi ya wes pokoknya. Tapi yang sejujurnya Tahu ya. saya nggak tahu. Apa misi apa tujuan kita panggil. Nah, Ya sama seperti Pak Joko Bu, saya juga Oke. begitu. Yang penting ada misi dan visi dan misi yang bisa saya tempel di dinding tanpa saya tahu ngapain itu kata-kata. Bapak Ibu, visi misi tujuan ini nanti ketika merumuskan kurikulum operasional sekolah, misi misi tujuan ini harus mewarnai untuk kurikulum sekolah itu sendiri. Jadi kurikulum operasional sekolah itu memang diciptakan di situ untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran kan gitu. Nah, yang itu ada visi misinya itu. Jadi visi misi tujuan itu melebur di sana di kurikulum operasional sekolah itu. Ya. Bukan hanya barang ditempel, pokoknya kalau ada pengawas terus kalau akreditasi ada visi misi tujuan gitu aja. Ya. Nah, kalau ada visi misi tujuan nilainya bagus, enggak. Tapi harus tahu, jenengan mulai sekarang harus tahu visi misi tujuan. Nah, ketika ini ada analisis lingkungan sekolah seperti ini semakin jelas. Ya, berarti gini ya Bu Salami. Ketika kita mau menyusun kurikulum, langkah pertama yang diambil harus mengadakan atau harus menganalisis lingkungan sekolah dulu. Betul sekali. Oh iya. Iya, di mana di analisis lingkungan sekolah ini ada 2 indikator yang harus kita telaah juga, kita analisis juga nih. Selain lingkungan sekolah, kebutuhan sekolah juga lingkungan belajar anak ya. Oke. Oh iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin sudah jelas semuanya. Oke. Demikian Jelas, ya. Untuk analisis lingkungan sekolah ini ya sudah jelas dan kita sudah punya terbuka lah sudah pemikiran kita bagaimana nantinya kita akan menyusun kurikulum operasional sekolah. Oh, sebelum melangkah ke penyusunan kurikulum sekolah operasional sekolah berarti kami harus menyusun yang namanya analisis lingkungan sekolah. Tidak berat kok. Jenengan cuma menganalisis lingkungan di sekitar tempat sekolah itu berada, ya. Oke. Ya, berarti di sini baiklah Bapak dan Bunda-bunda semuanya dari analisis lingkungan sekolah ini sudah bisa terdokumenkan yaitu bagaimana sih analisis yang analisis yaitu analisis lingkungan belajar, analisis kebutuhan sekolah, visi, misi dan tujuan. Sudah deskripsinya jelas. Karena inilah langkah yang akan memudahkan kita dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Iya, jelas Bu. Untuk sekolah penggerak. Oke. Baik Ibu, sudah jelas. Baiklah. Untuk rencana tindak lanjutnya juga, jangan hanya sampai di sini saja. Ketika kita sudah kita punya pemikiran yang cemerlang, jangan hanya berhenti di sini. Apa yang harus kita lakukan? Cepat kita susun analisis lingkungan sekolah. Saya minta waktu Bu, untuk membuatnya. Ya. Jadi waktu berapa? 5 hari atau 1 minggu ya Bu ya? 1 minggu ya. Iya. Bu Sari mungkin ada. Mungkin temannya mungkin Bu untuk penyusunan ini kan barang baru untuk saya dan teman-teman. Ya. Pasti nantinya di dalam lembaga sendiri akan alot, tidak bisa 1-2 hari jadi. Kami juga harus mencari referensi tentang apa yang ada di sekitar lingkungan kami. Bagaimana nanti kalau waktu on-nya itu kami diberi waktu 7 hari bagaimana Bu? Ya 1 minggu. Ya 1 minggu itu sudah. Oke, berarti pemikirannya sama, mengurut sama. Bapak Joko gimana, Bapak Marjoko? Sama nggih? Sama dengan Bu Sari nggih.
Sama. Nah, ini Bapak, Ibu, kita sekarang sudah punya pemikiran yang cemerlang, punya jendela yang sudah jelas di sini bagaimana akan gambaran akan menyusun analisis sekolah. Kalau terlalu lama, tertumpuk-tumpuk dengan kepentingan yang lain, nanti malah akan bisa menyusun. Ini cepat ya, Bunda ya. Oke, ketika nanti turun saya 7 hari lagi harus sudah ada di lembaga pendidikan masing-masing. Siap, Bunda? Izin bertanya, nanti hasilnya itu akan kita bahas dalam pertemuan semacam ini atau hasilnya Ibu akan datang melihat apa yang sudah kami kerjakan di satuan pendidikan? Bagaimana Nanti Ibu? Saya akan datang ke lembaga pendidikan Ibu. Oh iya. Dikabari ya Bu. Mungkin bisa dikabari Bu, dibuatkan jadwal jadi kami siapkan. Ya, Bunda. Oke. Terima kasih. Nanti kita akan buat jadwal ya untuk rencana tindak lanjutnya dari hasil analisis, dari hasil diskusi penyusunan analisis sekolah ini. Agar kita semuanya nanti bisa menyusun analisis dan dokumen ini betul-betul berada di lembaga satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Okay? Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu untuk pencerahannya. Sama-sama, salam untuk keluarga semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.